Shalom Jemaat Tuhan semuanya. Saya harap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Hari ini saya akan mengajak kepada kita semuanya terkait dengan kita sebagai manusia itu lebih cenderung mengikuti keinginan daging, ya, kayak bangsa Israel, ya, ketika mereka berada di dalam perbudakan berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, generasi ke generasi. Lalu kemudian mereka terbiasa dengan keadaan mereka yang seperti itu. Terus kemudian diangkat oleh Allah untuk keluar, diangkat derajatnya menjadi orang bebas, keluar dari perbudakan, tetapi perilakunya masih seperti orang yang sedang dalam perbudakan, ya, yang ketika sedang menghadapi masalah ngeluh kepada Tuhan, nyalahin Tuhan dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan merespon sikap daripada orang Israel ini, ya, dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, kalau dibaca secara keseluruhan di sini Tuhan menegur kepada bangsa Israel, di mana mereka ketika menghadapi persoalan, ya, dikepung, ketika mereka kayak seolah-olah nanti ini kita kalah nih hitung-hitungannya ketika kita di medan perang. Maka mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tuh lebih suka kepada kekuatan-kekuatan dari negara lain, ya, yang bisa diandalkan, ya, untuk melindungi mereka. Padahal kalau kita pikir, kita renungkan, Tuhan Israel itu adalah Tuhan yang hebat. Gak akan ada satupun atau bahkan ribuan orang pun, ya, ngelawan dia, gak akan ada yang berhasil, gak akan ada yang selamat. Tetapi bangsa Israel ini memang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, ya. Ketika mereka dalam persoalan harusnya mencari Tuhan, justru mereka malah mencari perlindungan dari negara-negara yang kuat, ya. Dimana di ayat 15 tadi dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi Israel itu sudah terbiasa dengan melihat dulu baru kemudian percaya Tuhan. Salah satunya juga masalah menjadi mereka menginginkan seorang raja. Mereka itu sebenarnya raja mereka adalah Tuhan sendiri yang langsung menuntun mereka di medan perang, membela mereka di medan perang dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada bangsa Israel. Tetapi Israel melihat, oh kayaknya kita ini karena nggak ada raja yang kelihatan, makanya kita ini sering dimusuhin bangsa-bangsa lain. Lalu mereka menuntut pokoknya harus ada raja. Lalu kemudian Tuhan meminta kepada nabinya untuk berkata, ya udah suruh mereka pilih siapa yang mereka mau gitu. Akhirnya setelah seleksi terpilihlah Saul. Saul diurapi dan menjadi seorang raja. Ingat, ketika Saul diurapi menjadi raja, Saul bukan raja pilihan daripada Tuhan. Ya, jadi mereka itu selalu pengennya ada ya fisiknya dan mereka merasa nyaman. Nah, ini menjadi kritikan ataupun teguran daripada Tuhan bahwa sebenarnya untuk engkau bisa keluar dari masalahmu itu bukanlah apa yang engkau lihat. Apa yang Tuhan berikan? Solusi apa yang Tuhan berikan untuk mereka mendapatkan kemenangan? Solusinya hanya mudah sekali. Dengan tinggal diam di kaki Tuhan, maka Israel diselamatkan. Lalu kemudian dengan tinggal tenang di kaki Tuhan dan percaya, maka Israel akan mendapatkan kekuatan. Cuma masalahnya Tuhan tegaskan, Israel enggan. Ini juga menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, perenungan dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita mendapatkan masalah, apakah ketika mendapatkan persoalan kita mencari Tuhan? Apakah kita mengikuti seperti apa yang difirmankan Tuhan? Dengan tinggal diam di kaki Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, lalu kemudian tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan,
untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Apakah kita mau melakukan itu atau justru kita mau seperti bangsa Israel? Oh, kayaknya orang itu bisa menolong saya dah. Oh, kayaknya orang ini yang bisa menyelamatkan saya dah. Ini yang menjadi teguran oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kita seharusnya belajar dari ayat ini. Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan sendiri yang memberikan solusi. Untuk bisa mendapatkan keselamatan dan kekuatan daripada Tuhan, hanya satu caranya. Duduk diam, tenang di kaki Tuhan. Dan lalu kemudian percaya. Maka Tuhan akan berikan keselamatan. Dan bahkan Tuhan berikan kekuatan. Jadi pertanyaan, maukah kita mengikuti kehendak Tuhan? Agar kita selamat dari segala persoalan-persoalan yang mengimpit kita. Maukah kita belajar tinggal tenang dan percaya di hadapan Tuhan untuk kita bisa mendapatkan anugerah daripada Bapa di sorga? Semua ini perlu diajar, dipelajari, bukan sekali jadi langsung, tidak. Tetapi saya percaya ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita benar-benar berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka apa yang dikatakan Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Asal kita mau tinggal diam, tinggal tenang, dan percaya kepada Tuhan, maka pertolongan dan kekuatan Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Kiranya Bapa di sorga memberkati jemaat semuanya yang sedang dalam menghadapi masalah. Kiranya masalah Bapak Ibu Saudara terselesaikan oleh karena Bapak Ibu Saudara mengizinkan Tuhan campur tangan dalam masalah tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu pada saat ini, memohon Anda agar anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh belajar dari firman-Mu. Engkau memberikan solusi kepada kami ketika kami sedang dalam keadaan kalut, ketika kami sedang dalam keadaan panik. Terkadang kami melupakan Tuhan dan kami malah mencari pertolongan di luar Tuhan. Tetapi hari ini kami mau belajar ketika kami panik karena masalah, ketika kami tertekan karena masalah. Kami tidak mencari pertolongan di tempat lain, tetapi kami justru berdiam di kaki Tuhan dan percaya bahwa Allah sanggup menolong kami semuanya. Diberkatilah jemaat Tuhan oleh Bapa di sorga di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati apapun yang terjadi dalam kehidupan jemaat dan bahkan keluarga serta usaha apapun yang dikerjakan diberkati oleh Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, berkati dan beri kekuatan kepada kami. Untuk kami selalu yakin bahwa ketika kami berlutut di kaki Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur sebab Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Haleluya. Amin.